Hai, akhirnya temu dengar lagi sama aku Salbia, Salsabila Mulki. Kali ini, aku mau bagi tips and trik racikan ampuh membuat novel bagi penulis pemula. Tentu racikan ampuh yang paling manjur ialah menulis. Seperti pepatah dari penulis lainnya, untuk menjadi seorang penulis, maka kuncinya ialah menulis, dan menulis. Cukup menulis, simpel kan? Simpel banget. Entah itu mau nyambung atau enggak, yang penting nulis aja dulu. Tuangkan gagasanmu, idemu, mimpimu, harapanmu, kisah terbaik atau terburukmu, atau lingkunganmu dalam tulisan. Jangan biarkan semua itu hanya bejibun di ubun-ubun otak aja, lalu lupa dan hilang. So, berikut beberapa kunci racikan ampuh menulis novel pertama versi aku. Cara pertama, menulis. Tulis aja dulu, sampai berlembar-lembar atau punya beberapa folder tulisan gak apa-apa. Setelah kamu selesai nulis, baru kamu edit. Biasakan jadi penulis dulu, baru jadi editor. Kebanyakan hambatan penulis pemula ialah mereka menulis sambil menjadi editor. Tulis, baca, edit. Gak nyambung dikit, edit. Padahal, sebaiknya kita tulis aja dulu semuanya. Setelah selesai, barulah kita hadir sebagai sosok editor yang akan merevisi naskah kita sendiri gitu. Cara kedua, kenali pedoman menulis. Mulai dari kebahasaan, puebi gitu ya, atau yang lebih akrab dikenal IYD gitu, lalu POV gitu ya, POV 1, 2, 3 gitu ya. Terus juga setting mulai dari waktu seperti jam, hari, bulan, tanggal, dan lain-lain. Lalu tempat, di mana, pulau mana, daerah apa, budayanya seperti apa, kondisinya bagaimana, situasinya seperti apa, cuacanya bagaimana, apakah di musim panas, hujan, semi, dan lain-lain. Lalu perkuat juga karakter tokoh, mulai dari fisik seperti tinggi badan, bentuk wajah, dan batinnya seperti apa gitu. Baik dari sisi emosinya, ambisinya, mimpinya, traumanya, latar belakangnya, perasaannya terhadap sesuatu atau saat mendengar kalimat tertentu gitu. Tentukan juga beberapa tokoh yang ingin digunakan. Kerucutkan agar setiap masing-masing tokoh agar memiliki peran penting pada alur cerita, sehingga tidak membuat cerita melebar kemana-mana. Jadi konfliknya jelas gitu, dan penyelesaiannya pun jelas gitu. Terus setelah mengenali itu semua, tentukan topik, genre yang kita sukai dan kita kuasai, apakah romance, fantasi, horor, science fiction, dan lain-lain. Biasakan menulis yang dekat dengan kita dulu untuk menghindari stuck ide cerita gitu. Jadi biar kita enggak, aduh ini lanjutannya apa ya, aduh ini gimana lagi. Biasakan yang dekat dari kita aja dulu agar kita bisa menggambarkan, mendeskripsikan hal-hal yang dekat dengan kita. Jangan lupakan hal-hal unik yang terjadi di sekeliling kita, entah itu teman yang unik gitu atau siapapun yang unik kita, atau kejadian-kejadian yang menurut kita lucu nih untuk di-up kita kayak gitu. Selanjutnya adalah buat kerangka cerita atau setting alur, mau itu maju mundur atau mundur. Bukan maju mundur cantik ya, tapi ini kayak alurnya nih mau maju atau maju mundur atau mundur gitu. Kita harus tentuin dari awal gitu. Apa seperti misalnya kayak pertemuan dulu, kebersamaan, konflik lalu solusi gitu. Atau misalnya kayak konflik terus kebersamaan, konflik lagi, terus perpisahan gitu. Terserah itu teman-teman mau kayak gimana gitu. Ketika kita cerita, kita juga harus tahu kita cerita ini di tahun berapa gitu Kak. Apakah di tahun 1990 atau di tahun 2000 gitu. Di tahun 1990 tentu belum ada kendaraan yang apa-apa gitu yang mewah-mewah banget yang ada saat ini gitu. Atau misalnya di tahun ini, berarti kalau mobil-mobil zaman lama tuh udah termasuk antik kayak gimana gitu. Gunakan riset sederhana biar ngedukung bahwa cerita kita betulan seperti di tahun itu gitu. Di tahun itu terjadinya gitu, di kota itu dan lain sebagainya. Terus selanjutnya tentukan POV gitu ya, point of view atau sudut pandang gitu ya teman-teman, dan tokoh. POV sangat penting dalam cerita untuk menulis pemula. Disarankan untuk menggunakan POV pertama karena dengan tokoh aku
penulis lebih mudah mengeksplor apa yang dirasakan penulis untuk ditempelkan pada tokoh yang ditulisnya. Tapi ingat, jika kita menggunakan VOV 1 ada batasan-batasan yang penulis nggak bisa ceritakan, karena yang namanya sudut pandang aku kan kita nggak bisa mengetahui perasaan orang lain gitu aja gitu ya, bisa mengetahui apa yang terjadi pada sosok yang lainnya, tokoh lainnya gitu, karena kan ada batasan-batasan tertentu, kecuali jika tokoh akunya bisa meramal, telepati, punya indera keenam dan lain-lain. Atau kalaupun mau dituliskan atau mau diceritakan bahwa si tokoh lainnya itu kenapa saat dia tidak bertemu dengan tokoh akunya ini, si tokohnya akunya ini sudah mendengar dulu atau mendapat berita bahwa lawan tokohnya kecelakaan atau punya maksud buruk terhadap dia gitu dan sebagainya. Tapi kalau pengen mencoba dengan POV 2 atau 3 juga boleh kok, itu kembali ke keinginan masing-masing. Terus selanjutnya menulis sesuai topik. Ketika kita sudah terbiasa menulis, kayak yang tadi kita udah dibiasain nulis gitu, mau itu nyambung atau enggak, maka kita akan lebih mudah saat kita menulis dengan topik yang sudah ditentukan. Kita juga bisa memasukkan beberapa cerita relevan yang kita pernah tulis sebelumnya yang tadi itu. Setelah selesai, lalu kita editlah naskah, bisa ditambah atau dikurangi gitu. Jadi biasakan selesain dulu naskah, baru kita edit gitu, kita revisi gitu. Dan aku tekenin sekali lagi, jadilah satu peran saat menulis. Itu sih biasanya yang hambatan penulis pemula tuh. Jadilah penulis saat kamu menulis dan jadilah editor saat kamu mengedit. Hindari kebiasaan menggarap dua peran pada satu waktu. Itu bikin kamu gak selesai menggarap novel pertamamu. Oke, gitu aja tips and trik racikan ampuh membuat novel pertama bagi penulis pemula. Semoga bermanfaat. Don't forget to subscribe, aktifkan loncengnya, dan beri komentar positif serta saran positifnya ya. Aku Salvia pamit undur diri maksudnya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam inspirasi literasi.